tumben nggak ngelawan. Tapi kepada orang-orang yang dibilang HTI, FPI, lawan. Hah, kacau tidak? Kacau. Siapa saja yang berada di barisan Allah, barisan Rasul dan orang-orang beriman, itu pasti menang. Pasti menang. Mafhum mukhalafahnya, siapa saja yang berada di belakang, di musuh-musuh Allah, itu pasti binasa, bahkan hancur sehancur-hancurnya. Allahu Akbar. Subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Hari ini saudara, Sabtu 16 Agustus 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin, Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur, pokoknya kejar terus sampai ke lubang semut, kejar terus. Yang namanya Yakut, waduh, dia ini ternyata si Yakut ini yang dulu suka nguber-nguber pejuang Islam kapal, sekarang dia diuber-uber, bahkan rumahnya digeledah KPK. Dan lugunya kayaknya alasannya kooperatif gitu, lugu, iya, kooperatif. Jadi dia nggak ngelawan, tumben nggak ngelawan. Tapi kepada orang-orang yang dibilang HTI, FPI, lawan. Hah, kacau tidak? Kacau, tidak melawan. Yakut bilang kooperatif saat rumahnya digeledah KPK soal dana kasus haji, saudara. Waduh, penggeledahan rumah Yakut ini dilakukan guna mencari petunjuk yang dibutakan oleh penyidik, sekaligus maksimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara. Nah, pihaknya pun menyita beberapa dokumen dan barang bukti elektronik di rumahnya Yakut. Nah, KPK bakal mengekstrasi informasi yang ada di dalam barang bukti elektronik yang disita. Sebelumnya juga KPK mengumumkan mulai penyidikan, ya kan, dari penyelidikan ke penyidikan soal perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, ini nih salah satu contoh manusia nggak tahu diuntung, ya kan? Udah tinggal numpang hidup di Indonesia, ya kan? Udah numpang hidup di bumi Allah, ya kan? Tapi nggak mau ikut aturan Allah gitu. Tapi ada kasus dugaan korupsi dana haji. Waduh, lebih-lebih daripada Abu Jahal dong, Abu Lahab. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang musyrik. Ketika banyak, ya kan, orang-orang berdatangan saat musim haji waktu zaman jahiliyah, Abu Jahal dan Abu Lahab itu nggak pernah menghalang-halangi. Jangankan menghalangi, mencegat orang datang ke Baitullah aja, mencegat rombongan kafilah bani-bani dari berbagai daerah di Jazirah Arab datang ke Baitullah aja, Abu Jahal dan Abu Lahab nggak mau, mencegah, apalagi persekusi, nggak berani. Tapi ini ada orang, ya kan, masa ada dugaan korupsi, ya kan, masa ini yang namanya perjalanan ibadah haji masa dikorupsi? Kacau kan? Kacau. Pokoknya kalau manusia ini terbukti korupsi, ya kan, oleh KPK, maka dia ini jangan dicekal KPK, usir aja dari NKRI, usir dari Indonesia. Karena ini orang merongrong NKRI kan gitu kan. Pengasong Pancasila. Padahal yang cuman koar-koar, saya siapa, Pancasila, kamu siapa, khilafah, lawan, itu cuman koar-koar. Sejatinya dia ini nggak ngerti tentang Pancasila juga, ya kan. Kalau dia ngerti Pancasila nggak bakalan tuh ada kasus beginian, dugaan korupsi, ya kan. Kan jelas kan, Pancasila tuh falsafah, pedoman, ya kan, hidup kebangsaan, nggak boleh melakukan perbuatan tercela, harus tenggang rasa, harus toleransi kepada jamaah haji, ya kan, toleransi lah. Masa jamaah haji toleransi kan? Hah, cuman modal congor, ya kan, modal koar-koar, modal mulut, ya kan. Saya Pancasila, modal kebencian dan semangat kebangsaan. Yang notabene padahal mereka sendiri, para pengasong Pancasila ini, mereka nggak paham apa itu Pancasila, dan mereka tidak paham dan tidak punya kontribusi apapun terhadap negara ini, ya kan. Mereka nggak punya kontribusi, hanya ngerepotin negara, hanya ngerepotin jemaah haji, hanya ngerepotin dan bikin gaduh negara, nyusahin aja, ya kan. Nah, sekarang kalau kita lihat, coba kita lihat ke belakang, bagaimana perlawanan dia kepada orang-orang ulama-ulama lurus yang memperjuangkan Islam kafah. Coba lihat perlawanan dia. Ini manusia ini adalah dibilangnya tokoh, ya kan, tokoh yang dulu mendukung pembakaran bendera tauhid. Aduh, kacau. Justru sekarang ini malah dikejar-kejar oleh KPK. ya kan, dikejar-kejar KPK. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini kualat kepada ulama, ya kan? Ibnu Asakir kan pernah bilang, daging ulama itu beracun, ya. Jadi jangan dipersekusi, jangan dibubar-bubarin. Kalau ada pengajian itu bakal bubar kalau udah beres waktunya. Kalau perlu duduk di situ, duduk nyimak, dengerin gitu. Bukannya bubarin. Siapa kita?
Kan bisa aja kan kalau netizen bilang siapa kita maling, kan bisa aja kan, siapa kita koruptor. Ya kan netizen itu kan bisa aja kalau dibalikin kan begitu ceritanya saudara, ceritanya begitu saudara. Real soal kasus dugaan korupsi dana haji. Bahkan ada rekaman viral seorang tokoh DPRD yang juga pimpinan ormas oknum bersama ratusan anggotanya menggerebek seorang ulama lurus karena dianggap menyebarkan paham katanya khilafah, yang notabene khilafah adalah ajaran Islam dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sepakat, ya kan, adanya seorang Amirul Mukminin, imam mazhab sepakat, kecuali Imam Yakut kali ya. Nah, ini sekarang waktu berjalan ya kan, jadi membalikan keadaan nih, membalikan keadaan. Namun satu hal yang pasti, siapa saja yang melarang, mempersekusi, menghalang-halangi perjuangan Islam kafah, pasti di akhirnya pasti binasa. Pasti di akhirnya pasti nggak ada istilah kesenangan, nggak ada. Apapun yang persekusi, apapun yang mencoba ya kan menghalang-halangi dakwah Islam kafah, pasti akan ada balasannya. Akan ada balasannya, cepat atau lambat. Mereka akan ditimpa kesengsaraan, kehinaan, ya kan, hancurnya rezeki serta tersungkurnya kehormatan. Sebagaimana Firaun, ya kan, Korun, Namrud, sebagaimana Bal'am bin Ba'ura, ya kan. Bahkan khusus buat Bal'am bin Ba'ura ya, Bal'am bin Ba'ura ya bahasnya, bukan yang lain. Khusus buat Bal'am bin Ba'ura yang terkenal ulama yang doanya diijabah, doanya pasti diijabah. Itu soal Bal'am bin Ba'ura, asbabun nuzul tentang menjual, ya kan, memutarbalikan ayat, menjual ayat jauh kepada hukum-hukum Allah. Itu perumpamannya sama Allah sendiri Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 176 itu, Bal'am bin Ba'ura itu karena mendukung kezaliman, mendukung rezim Firaun, itu diperumpamakan seperti anjing. Dia menjulurkan lidahnya, ya kan, kalau dihalau, kalau di ini menjulurkan lidahnya pula. Diperumpamakan seperti anjing, saudara. Itu Bal'am bin Ba'ura ya, bukan yang lain. Ini video dipotong lagi nih ntar. Ya mungkin itu saja saudara, sebagai ibroh lah buat kita semua ya. Minimal kalau nggak mau jadi pejuangnya ya, minimal nonton aja, nonton, saksiin ya kan. Kalau nggak minimal, kalau nggak sanggup mencintai perjuangan Nabi dan Rasul, yaitu dakwah Islam kafah sebagaimana perjuangan para sahabat. Karena jelas tuh, alaikum bisunati wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin. Ya, sunnah khulafa'ur rasyidin. Minimal kalau tidak ingin memperjuangkan sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu menegakkan khilafah, memperjuangkan Islam kafah, minimal diem aja, diem. Cari aman, diem. Daripada terjadi sesuatu yang di ujungnya akan membuat kebinasaan, bahkan membuat hancur-hancurnya ujian atau azab atau apalah namanya. Luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua tetap istiqomah memperjuangkan Islam kafah, tetap istiqomah di barisan habaib dan ulama lurus, ya, berada di barisan Hizbullah sebagaimana firman Allah, wa may yatawallahu wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizbullahi humul ghalibun. Siapa saja yang berada di barisan Allah, barisan Rasul dan orang-orang beriman, itu pasti menang. Pasti menang. Mafhum mukhalafahnya, siapa saja yang berada di belakang, di musuh-musuh Allah, itu pasti binasa, bahkan hancur sehancur-hancurnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.